Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya mau rakit PC 7 jutaan. Kita cari tahu spek apa aja di budget 7 jutaan terkencang untuk main game. Dan ini semua komponennya ini baru semua. Ya, jadi kan kalau misalkan ada apa-apa bisa digaransiin, tapi mudah-mudahan aman-aman aja ya. Pokoknya ini semuanya baru. Kalian bisa beli di e-commerce, Tokopedia, Shopee atau manalah. Kalau misalkan kalian mau ikutin juga, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya punya 3 rakitan PC, salah satunya yang ada di samping kiri. Nanti kita akan tes juga gimana performanya. Oke. Yang pertama di sini saya punya racikan PC menggunakan Intel Core i3 12100F, motherboardnya ASRock H610M, dan ini tuh udah support PCIe Gen 4. Jadi ya teknologinya atau fitur-fiturnya juga udah baru. Terus untuk memori RAM-nya ini saya pakai XPG Spectric D45 2x8GB 3200 MHz. Jadi totalnya 16 GB. Sebetulnya ini banyak pilihan ya untuk memori RAM karena DDR4 sekarang udah pada murah. Ada XPG, ada T-Force, ada dari Cleve. Pokoknya banyak banget lah, banyak sarannya ya. Dan untuk storage, di sini saya menggunakan SSD Adata SU650 240GB. Ini juga banyak banget pilihan ya, sesuaikan dengan selera. Terus untuk power supply, ini juga banyak banget ya pilihannya, mulai dari Deepcool PF500, pokoknya budget-budgetnya sekitar 500 sampai 550 ribuan. Ada Deepcool, ada GMAX GP550, ada FSP ya, salah satunya ini udah jadi PC-nya. Terus untuk casing dan fan, ini juga sesuai selera ya. Yang penting budgetnya nggak terlalu lebih dari 500 ribuan. Ya contohnya kayak gini lah gitu ya. Nanti untuk pengujian lengkapnya saya akan tes juga ya di beberapa gaming. Ini totalnya 4.825 ribuan. Jadi masih di bawah 5 juta. Itu racikan yang pertama, ini udah ada. Terus yang keduanya bisa juga menggunakan Intel Core i5, tapi generasi ke-11, 11400F, dan motherboardnya menggunakan H510M. Ini juga perpaduan dua prosesor dan motherboardnya juga sudah bisa menggunakan fitur-fitur baru. Salah satunya PCIe Gen 4 gitu. Untuk RAM, SSD, casing, power supply itu sama semua. Terus yang ketiganya dari AMD-nya juga ada. Misalkan kalian mau AMD atau Intel, bebas ya, boleh aja. Dari AMD-nya untuk bisa menggunakan fitur-fitur terbaru, kita pakai Ryzen 5 5600 dan motherboardnya ASRock B550M. Cuman ini harganya agak tinggi sedikit ya. Totalnya ini sekitar 5.800.000. Oh iya, untuk total yang menggunakan i5 11400F ini totalnya 4.994.000-an. Jadi masih 5 juta kurang ya. Nah, ini kan total rakitan PC-nya tuh kan 5 juta. Berarti sisa uangnya sekitar 2.200.000 atau 2.300.000-an. Nah, ini yang paling menarik, kita cari ya GPU yang harganya sekitar 2 jutaan. Oke, kita cari dulu dari Radeon dulu ya. Di sini saya dapatkan Power Color RX 6500 XT 4GB 64-bit GDDR6. Nah, ini dia. Ini GPU-nya budget 2 jutaan ya untuk dari Radeon. Terus dari Nvidia-nya apa ya? GTX 1650 dari Jotac 4GB 128-bit GDDR6 juga. Aduh. Nah, ini dia ya. Di sini saya punya 2 GPU yang harganya hampir sama lah ya, 2 jutaan. Kira-kira kedua GPU 2 jutaan ini mana yang paling kenceng dipakai untuk main game? Oh, ini GPU-nya ini udah ada di sini ya. Ini yang Power Color, dia udah dual fan, 4GB, 64-bit, udah menggunakan GDDR6. Terus ditambah 1x6 power pin. Terus untuk portnya di sini ada 2 HDMI dan DisplayPort. Oke, bentukannya kayak gini. Oke, kita langsung saja duelkan GPU 2 jutaan terbaik untuk main game. Kira-kira yang mana? Oke, sekarang aja kita tes, oke? Let's go! Oke, sedikit info aja, RX 6500 XT ini harus berjalan di PCIe 4.0 karena untuk memaksimalkan performanya. Nah, di rakitan i3 12100F dan H610 ini udah support PCIe 4. Jadi kedua GPU ini, RX 6500 maupun 1650, berjalan maksimal, tidak ada batasan. Oke, pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC ya. Jadi di dalam casing ya penggunaan normal aja gitu. Oke, kita langsung saja ke game pertama. Rise of the Tomb Raider. Bukan game baru sih, tapi masih cukup berat untuk dijadikan pengujian. Resolusi 1080p, setnya very high. Dilakukan benchmark, di sebelah kiri ini pakai RX 6500 XT.
FPS-nya rata-rata 70-80 FPS-an. Penggunaan GPU udah mentok-mentok 99%-an dengan suhu rata-rata di 63 derajat Celcius. Konsumsi wattnya juga berada sekitar 70 watt, ya ini naik turun ya. Sedangkan untuk 1650 FPS sedikit tertinggal, antara 15-20 FPS-an lah tertinggal ya di berbagai premnya. Penggunaan ya sama juga di sini udah mentok juga ya 99%. Namun suhu di sini ya hampir mirip lah ya 61 derajat Celcius untuk 1650. Konsumsi watt juga hampir sama di 70 wattan. Lanjut game kedua ada PUBG Steam, resolusi 1080p, presetnya ultra ya, ini mentok ya. Render scale-nya 100. Hal serupa juga terjadi di sini. RX 6500 XT unggul bahkan sampai 30 FPS ya. Penggunaan GPU ini sama udah 99% juga. Hanya watt saja di sini yang sedikit berbeda. 6500 XT menyentuh 84 watt sedangkan 1650 berada di sekitar 70 wattan. Ya ini naik turun lah ya, kedua GPU ini beda-beda tipis. Kalau lagi war banyak playernya, 1650 mungkin harus diturunin ke medium supaya FPS lebih playable. Kalau 6500 XT mah ya nggak usah, udah libas aja di ultra, FPS-nya udah lumayan cukup tinggi. Lanjut game ketiga, Days Gone. Nah, resolusinya ini masih sama ya, 1080p, presetnya high. Kedua GPU ini masih sanggup menjalankan di atas 60 FPS. Namun selisih sekitar 10 FPS-an lebih tinggi, 6500 XT. Ini tetap unggul ya. Di premnya ini diusahakan saya sama aja ya berjalan di hutan, karena ini game nggak ada benchmarknya gitu. Jadi saya tes manual. Suhu 6500 XT ini menyentuh 69 derajat Celcius, agak sedikit hangat dibandingkan 1650. Wattnya berada di 75 wattan, tapi masih wajar suhu segini pas main game dengan usage 99%, apalagi kalau dipakai di ruangan AC. Pasti bahkan lebih dingin ya. Intinya kedua GPU ini lancar, nggak ada lag, nggak ada telat render, nggak ada bug, dan sejenisnya pokoknya aman. Game keempat, Horizon Zero Dawn. Resolusi sama 1080p, presetnya paling mentok ya Ultimate. Nah ini udah masuk game berat. Kedua GPU ini memang sedikit kewalahan. FPS rata-rata di bawah 60 FPS semuanya ya. Namun RX 6500 XT ini tetap unggul dari 1650. Kedua usage GPU ini udah 99% juga. Wattnya juga hampir mirip sih. Tapi kalau diperhatikan, ternyata 6500 XT di game ini lebih irit. Bahkan nggak menyentuh 70 watt. Wah, ya, nilai plus juga ini ya. Padahal pakai power tambahan 1 kali 6 pin. 1650 di sini sedikit terlihat patah-patah karena FPS-nya kadang ya di bawah 40. Tapi aman. Overall semuanya pengujian game si benchmark ini aman sampai selesai. Game kelima, Cyberpunk. Game ini berat nih, tapi masih sanggup resolusi 1080p kedua GPU ini ya. Presetnya medium aja saya tes di sini tanpa ray tracing. Kedua GPU ini sangat kewalahan ya. FPS-nya di bawah 60 ya. Namun RX 6500 XT ini masih cukup playable, rata-rata di 45 FPS, kadang nyentuh di 50 FPS tergantung premnya ya. Gameplay seperti ini memang nggak perlu FPS tinggi seperti game shooter ya, jadi masih nggak kerasa terganggu lah dengan FPS kecil. Kalau 1650 hampir mirip juga, FPS yang naik turun di 45 FPS. Kadang-kadang ada drop aja sih ke 30-an kalau lagi rame atau lagi pergerakan cepat. Nggak sering sih, jadi masih tetap enak lah untuk dimainkan ya. Apalagi kalau presetnya kita turunin ke low ya, tentu FPS di kedua GPU ini bisa naik. Ya, pengujian ini tanpa ray tracing, tanpa DLSS, tanpa FSR juga gitu ya. Masih lanjut aja kayaknya, ini saya bonus aja game Apex Legends ya, karena game ini lagi rame juga. 1080p, presetnya paling tinggi ya, high. Kedua GPU ini masih tetap playable lah, mendapatkan FPS di atas 60-an. Aman pisan, bahkan RX 6500 XT ini rata-rata di 95 FPS. Lancar banget ya. Kalau 1650 rata-rata 75 FPS-an. Masih aman juga, kalau mau war bareng sama teman-teman, kalian masih bisa jago. Nah, gitu ya. Udah ketahuan lah ya, RX 6500 XT ini paling unggul di semua pengujian game. FPS-nya juga selisih lumayan kelihatan ya. Ya, memang ada beberapa game yang hampir mirip kayak di Cyberpunk 2077. Tapi sisa pengujiannya kelihatan beda banget.
Di sini saya masih penasaran, saya coba tes render di Project BMW 27. RX 6500 XT ini menyelesaikan render 1 menit 16 detik, sedangkan 1650 ini menyelesaikan rendernya 1 menit 5 detik. Jadi beda sekitar 11 detikan ya. Nah, kalau urusan render sih 1650 memang lebih unggul, walaupun hanya beberapa detik saja. Tapi ya lumayan lah ya. Nah, pasti ada yang nanya, kalau dipakai streaming gimana bang? 6500 XT ini kan belum support encoder. Kalau 1650 mah ya udah ada ya. Ini bisa juga dipakai streaming dengan spek yang saya gunakan ini ya, menggunakan OBS. Saya coba di Facebook seperti ini. Namun encodernya ini dibantu oleh prosesor ya, prosesor sistem PC kita. Jadi masih bisa juga kita menggunakan RX 6500 dipakai live streaming. Perbandingannya kalian bisa lihat aja di layar. Oke. Oke, kesimpulan sedikit aja, GPU paling oke untuk main game di harga 2 jutaan, tentu RX 6500 XT ini bisa disarankan. Karena di pengujian tadi hampir semua game menang terus ya dibandingkan 1650. Paling beda dikit di konsumsi watt aja karena 6500 XT ini sudah menggunakan power 1x6. Yang versi 1650 yang saya tes ini tanpa power pin. Bedanya ya beda dikit juga sih, beberapa watt aja. Kadang di game-game tertentu bisa lebih irit juga 6500 XT seperti di benchmark Horizon Zero Dawn tadi. Kalau urusan render ya memang CUDA Core 1650 lebih unggul dari stream processor 6500 XT. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya duel antara RX 6500 XT melawan 1650? Ini GPU di budget 2 jutaan ya, lebih sedikit ya. Kalian juga udah lihat RX 6500 XT ini unggul banget lah, unggul di semua game ya. Unggul FPS-nya sekitar 15 sampai 20-an ya. Baik dari game lawas, game baru juga tetap RX 6500 XT ini jauh lah menang gitu ya di budget 2 jutaan. Tapi untuk power konsumsi memang di sini agak sedikit lebih boros sedikit ya, terlihat tadi sekitar 5 sampai 10 watt karena versi Jotax yang 1650 ini yang tanpa power pin gitu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi salah satu yang membedakan juga performanya, tapi udah jelas lah RX 6500 GPU 2 jutaan yang paling worth it untuk dipakai main game gitu ya. Ini versinya juga yang power color 1x6 pin dan si konsumsi wattnya juga nggak terlalu besar-besar amat ya, sekitar 80-an lebih sedikit ya. Jadi untuk rakitan PC 7 jutaan ya, yang paling kenceng untuk dipakai main game yakni menurut saya ya, ini racikan yang ini. Ini menggunakan Intel i3 12100F ya, motherboardnya H610. Ini udah menggunakan teknologi baru juga, terus fitur-fiturnya juga baru, ditambah GPU-nya RX 6500 XT. Jadi kalau kalian pengen rakit PC untuk main game, dipakai editing juga masih bisa juga keduanya ya, aman. Ya, pilihannya jatuh ke RX 6500 XT ya untuk GPU 2 jutaan. Oke, mungkin gitu aja. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya saran atau kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.